warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih bisa bertatap muka lagi ya, meskipun secara online. Oke, anak-anak, mari simak pelajaran ini dengan baik-baik ya. Dan juga silahkan dicatat apa yang penting. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran IPA, yaitu tentang sumber energi ataupun manfaat energi bagi kebutuhan manusia atau kehidupan sehari-hari. Apa sih sebenarnya sumber energi itu? Iya, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi disebut dengan sumber energi, di mana energi ini adalah sangat dibutuhkan atau sangat penting bagi kehidupan manusia. Apakah hanya manusia? Bukan hanya manusia, tetapi juga bisa hewan dan juga tumbuhan. Jadi energi itu adalah sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oke, sumber energi terbesar di dunia ini adalah matahari. Ya, energi matahari yang seperti akan kita bahas pada hari ini. Selain energi matahari, Bunda juga akan membahas tentang energi angin. Iya, manfaat energi matahari. Di sini sudah ada gambar matahari, di mana manfaatnya yang bisa kita ambil adalah dari cahaya matahari dan juga panas matahari. Kira-kira untuk apa sih cahaya matahari itu? Ya, cahaya matahari salah satu contohnya adalah sebagai penerangan alami atau sebagai cahaya bumi atau penerangan alami bumi. Jadi contohnya ketika siang hari seperti ini, siang hari kita tidak membutuhkan lagi yang namanya cahaya lampu karena sudah ada yang namanya cahaya matahari, sehingga kita tidak kesusahan untuk melihat lingkungan sekitar kita. Selain untuk penerangan alami, bisa juga sebagai bahan fotosintesis atau fotosintesis pada tumbuhan. Kalau energi panas di sini bisa kita manfaatkan untuk mengeringkan. Mengeringkan apa saja? Banyak sekali. Seperti yang sudah anak-anak pernah buat paragraf yang kemarin, bisa untuk yang pertama mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian. Proses pengeringan itu tadi disebut dengan proses penguapan. Ya, jadi mengeringkan sesuatu tadi disebut juga dengan proses penguapan. Kenapa kok dikatakan penguapan? Ketika pakaian basah itu anak-anak ya, yang kita jemur di bawah terik matahari, kenapa dia kok bisa terik? Kok bisa kering? Itu karena air yang ada pada pakaian itu tadi menguap. Anak tahu menguap ya? Menguap karena terkena sinar matahari, akhirnya pakaian tersebut bisa kering. Ikan atau garam itu juga bisa. Selain untuk mengeringkan atau penguapan, itu juga bisa sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya, anak-anak. Apa sih? Contohnya adalah panel surya. Nah, panel surya ini disebut dengan alatnya, di mana contoh pada LKS anak-anak bisa dilihat ya. Di situ energi matahari yang menggunakan panel surya itu biasanya dipasang di atap rumah atau di genting. Itu menggunakan alat yang namanya panel surya ini, di mana cara kerjanya adalah dari cahaya matahari atau panas matahari itu diserap ke panel surya tersebut, sehingga panel surya mampu menyimpan cahaya dari matahari, sehingga dari cahaya matahari yang sudah disimpan melalui panel surya, ketika malam hari dia akan bisa menyala, ataupun cahaya yang disimpan bisa kita gunakan pada malam hari. Untuk apa saja? Ya berbagai macam. Bisa untuk sebagai penerangan, menonton televisi, ataupun menggunakan alat-alat elektronik lainnya. Jadi panel surya ini tadi fungsinya adalah menyimpan energi
matahari yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi selain untuk pada malam hari bisa kita gunakan pada saat mendung, anak-anak ya. Panel surya itu seperti itu. Jadi cahaya matahari tadi disimpan ke panel surya. Oke, yang berikutnya itu adalah energi angin. Nah, energi angin, anak-anak sudah tahu atau belum sih apa itu namanya angin? Iya, angin itu adalah suatu udara yang bisa bergerak. Jadi udara yang bergerak. Angin di sini memiliki energi yang mampu menggerakkan beberapa benda. Antara lain manfaat angin yang pertama menggerakkan kapal layar. Anak-anak tahu kapal layar ya? Nah, kapal layar itu biasanya digunakan nelayan pada zaman tradisional itu menggunakan kapal layar sebelum kita gunakan yang lebih modern. Di sini menggerakkan energi angin mampu menggerakkan kapal layar, di mana memanfaatkan angin untuk berlayar selain tidak berisik. Pemanfaatan energi angin di sini juga bisa lebih menghemat biaya. Yang kedua itu adalah membantu pesawat terbang. Nah, selain dari bahan bakar dari pesawat, energi angin pun juga sangat bermanfaat untuk membantu pesawat terbang. Yang ketiga itu adalah membantu irigasi. Nah, irigasi di sini contohnya pada di beberapa negara ya, seperti di Belanda itu menggunakan kincir angin. Di mana kincir angin di sini mampu mendistribusikan air menuju saluran-saluran irigasi. Anak-anak tahu saluran irigasi? Iya, saluran irigasi itu adalah saluran air yang dari sungai-sungai besar dialirkan ke sawah-sawah. Yang biasanya ada parit-parit kecil, itu namanya irigasi. Nah, jadi selain lebih hemat biaya, cara ini pun lebih efektif dalam bidang pertanian karena kita tidak perlu membutuhkan mesin yang canggih untuk mengalirkan air tersebut. Bisa kita gunakan dengan irigasi. Oke, yang berikutnya itu ada olahraga angin yang keempat atau D, olahraga angin. Anak-anak tahu kira-kira apa sih pada olahraga angin itu? Ya, para layang. Anak tahu para layang ya. Selain para layang ada juga terjun payung. Wah, itu sangat ekstrim ya. Namun bagi pecinta olahraga angin ini pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Yang kelima itu membantu tanaman berkembang biak. Contohnya bagaimana? Tanaman berkembang biak biasanya memanfaatkan energi angin. Jadi dari benang sari diterbangkan oleh angin sehingga tanaman tersebut mampu berkembang biak, bisa menghasilkan bunga dan juga bisa menghasilkan buah. Selain itu yang terakhir yaitu menentukan arah atau arah mata angin anak-anak ya. Pada contohnya pada zaman dahulu pasti masih menggunakan arah mata angin yang biasanya itu memanfaatkan angin. Jadi pemanfaatan angin di sini muncul karena angin tersedia di alam dengan jumlah yang tak terbatas, sehingga penggunaan energi angin di sini juga bersifat sangat ramah bagi lingkungan kita. Salah satu contoh energi angin yang mampu menggerakkan kincir angin. Biasanya selain untuk irigasi, kincir angin itu tadi mampu untuk sebagai energi listrik pembangkit memanfaatkan angin sebagai energi pembangkit listrik. Oke, kincir angin di sini digunakan sangat besar dan juga berat, dan juga ada mesin untuk menyimpan energi angin tadi, yaitu berupa generator. Oke, di sini Bu Guru rasa sudah selesai. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, anak-anak silakan tanyakan kepada Bu Guru. Silakan nanti dicatat
beberapa hal-hal yang penting ke buku catatan IPA kalian. Oke, Bu Guru rasa di sini sudah selesai. Bu Guru mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik itu pengucapan ataupun tingkah laku